Baik, ketemu lagi dengan saya Pak Ji dari Boyolali. Hari ini kami akan mengajak teman-teman bagaimana mengembangkan suatu bakteri yang sederhana untuk kita membuat fermentasi ke biomasa yang kita kelola dengan baik. Setelah dari manajemen kandang tadi, kita akan masuk ke ruang lab. Di sini kami punya mini lab yang sangat sederhana namun sudah memenuhi syarat. Mari kita masuk, Mas. Tolong sendalnya dilepas. Siap. Ya. Jadi ini salah satu mikroba kami. Jadi mikroba kami ini dari F0 kita kembangkan lagi menjadi F1. Jadi mikroba kami ini kami ambil dari 5 unsur alam. Salah satunya dari laut itu kami ambil spirulina. Terus ada dari guano, ada juga dari maggot, ada juga dari batu hitam atau bakteri purba, juga kita ambil dari tanah tandus. Kenapa kami ambil dari beberapa unsur? Salah satu bahwasanya kita mengambil spirulina adalah punya bakteri yang tahan terhadap air asin. Jadi nanti pertanian di air asin sebaiknya teman-teman memakai mikroba yang diambil dari spirulina. Nah, kalau kita mau bercocok tanam di yang kurang sinar matahari, makanya kami ngambil dari guano, karena dalam bakteri yang ada dalam guano itu ada SP1 sampai SP28 kalau nggak salah. Di situ bakteri bisa membantu terbukanya katup fotosintesa di stomata atau mulut daun. Jadi punya fungsi tersendiri-sendiri. Untuk batu hitamnya atau bakteri purba itu kita akan mendegradasi tanah-tanah tandus yang banyak kerikilnya dengan bakteri yang kami ciptakan. Semoga ke depan akan kita kembangkan lebih baik. Ini kerikil-kerikil yang ada di lahan pertanian kita ini akan terkikis habis menjadi tanah. Jadi kalau kita ngambil di tanah tandus, bakteri di tanah tandus kita ambil, kita kembangkan. Ini untuk pertanian di bekas-bekas area tambang. Karena di area tambang ini kita akan tahu bahwasanya di area tambang sangat banyak di tambang batu bara itu yang saya pernah ketemukan, tambang nikel, tambang boksit, itu lapisan atasnya yang kalau saya tidak salah dibilang PAF dan NAF itu pH-nya sangat rendah, antara 2-3. Makanya di situ rumput teki pun akan sulit tumbuh. Makanya kami memakai bakteri yang dari tanah tandus. Nah, kita kalau mau membuat bakteri, kita mau memadukan, mengembang biakan, ini tidak bisa di lab yang skala mini kayak gini. Kita harus di lab yang lebih modern. Memang kami mengembangkan ini bekerja sama dengan teman kami yang dari Wonogiri itu yang punya keahlian khusus untuk mengembangkan F0. Jadi apa artinya mengembangkan? Yaitu menambah jumlah dan kekuatannya. Dari F0 ini kami kembangkan lagi menjadi F1. Nah, ini F1, mikroba kami F1. Kita kembangkan F1 ini dari jumlah populasi serta jumlah mikroba sudah lebih banyak. Kita akan perbanyak lagi nanti kalau setelah di F2, di mana F2 nanti kita sudah bisa mengaplikasikan langsung baik untuk fermentasi biomasa atau resources alam, juga bisa untuk langsung mendegradasi mentreatment tanah. Monggo saya lihatkan dari F0, F1 menjadi F2. Kita akan jadikan 2 produk, di mana untuk produk pertanian juga produk perikanan
serta produk peternakan. Kita lihat di sana. Di luar Mas kita sudah kembangkan. Monggo. Oke, jadi setelah tadi dari F0 kami kembangkan menjadi F1, kita kembangkan lagi menjadi F2. Ada 2 macam produk kami yang keluarkan, tapi ini untuk kalangan sendiri. Satu adalah untuk dekomposer. Dekomposer ini untuk pertanian. Jadi dekomposer ini untuk memfermentasi biomasa atau resources. Ini kita akan lihat. Ini contohnya. Nah, ini tidak berbau. Baunya enak ini. Iya. Ini dekomposer jadi untuk mengurai biomasa, baik kohe, baik komposeng dan sebagainya. Jadi ini nanti juga untuk mengurai bahan pakan ternak. Jadi nanti untuk mengurai bahan protein, karbohidrat, glukosa dan sebagainya, dia terurai dengan baik. Akhirnya dicerna oleh binatang, ini akan lebih baik, pencernaannya terbantukan dan bisa lebih cepat gemuk atau berproduksi. Oke, tolong ditutup Mas, tutup dulu. Nah, setelah itu kita harus selalu dilindungi. Tertutup rapat. Kita akan bawa ke lahan nanti. Nah, ya kalau ini kita asam amino. Asam amino ini kita untuk peternakan khususnya unggas. Nah, untuk unggas baik ayam petelur, ayam potong, bebek, untuk unggas-unggasan lah. Ini karena di dalam asam amino ini sudah terkandung banyak sekali yang namanya lisin, metionin, dan berbagai macam hal yang bermanfaat untuk membantu pencernaan di dalam tembolok atau istilahnya di dalam perutnya unggas tersebut, yang sangat berfungsi juga untuk memperbaiki sel-sel telur, utamanya untuk ayam telur atau untuk bebek. Karena di sini kita sudah buktikan, kita sudah ujikan, ternyata memang kalau ayam telur itu biasanya dengan bahan-bahan sintetis dia bertahan produksi itu sekitar 1 tahun 8 bulan, dan alhamdulillah kita sudah pernah coba dan produk kami ini bertahan sampai 2,5 tahun, masih produksi di atas 80%. Namun produk kami ini memang belum kami pasarkan karena kami masih menunggu izin dari Departemen Perindustrian. Mudah-mudahan nanti bisa segera dapat izin dan bisa kami akan pasarkan untuk masyarakat luas. Namun untuk sementara ini untuk kalangan sendiri. Jadi di Resto Kebun Anggur kami juga akan nanti membuka kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan pertanian terpadu, pertanian organik terpadu. Artinya dari hulu sampai hilir semua memakai bahan alam, semua memakai resources alam, semua memakai biomasa. Di mana negara kita seperti kita tahu, sepanjang tahun kita mendapatkan sinar matahari yang sangat bagus, tumbuhan apapun akan tumbuh dengan subur. Dan juga ini nanti bahan kami yang dekomposer tadi bisa untuk membantu treatment tanah atau memuliakan tanah, di mana nanti bakteri kami ini akan berperang melawan unsur-unsur sintetis. Jadi nanti sintetis akan kita pecahkan dulu dengan bakteri. Setelah tanah itu terbebas dari unsur-unsur sintetis atau kimia, nanti baru kita masukkan yang namanya tadi superbokasi atau bokasi aktif, di mana itulah yang nanti kita akan sebut nanti di treatment tanah. Pembelajaran itu nanti akan kita sampai pada treatment tanah, tapi ini dasar-dasar dari treatment tanah kita harus tahu dulu. Namun teman-teman juga tidak usah khawatir, di tempat-tempat yang lain sudah beredar banyak sekali mikroba-mikroba yang berada di pasaran,
saya sangat apresiasi karena itu jelas akan menguntungkan kepada anak cucu kita. Dia punya mencerminkan, punya rasa tanggung jawab yang baik untuk merawat tanah air kita. Semoga hal ini sedikit ilmu bisa bermanfaat untuk teman-teman petani di seluruh pelosok Nusantara. Jadi pengalaman menjadi petani adalah pengalaman terbaik bagi orang hidup. Kalau saya katakan, daripada wajib militer, kita wajib bertani. Karena wajib bertani adalah tulang punggung mutlak dan nyata sesuatu kekuatan bangsa. Jadi saya mengajak teman-teman muda, khususnya kaum milenial, generasi baru Indonesia, kita bertani dengan mempunyai ilmu yang baik, mempunyai ilmu yang terukur. Semoga hal ini bisa bermanfaat. Kami mengajak kepada keseluruhan bangsa kami semua di seluruh tanah air Nusantara ini bisa bekerja sama dengan kami, bisa kita berbagi ilmu. Bukan berarti saya sok pinter ilmu, tidak, saya masih dalam cara belajar. Saya hanya belajar dari pengalaman. Kalau sekolah memang saya tidak sekolah saya hanya STM pun mesin. Jadi yang namanya pengalaman adalah guru besar, itu adalah benar, filsafat itu benar. Dan sekali lagi, petani adalah soko guru. Apa artinya soko guru? Soko itu tiang, guru itu rumah. Jadi petani itu ibarat tiang. Jadi kalau rumah tanpa tiang akan rubuh. Sama kalau dibakar negara, petani ini adalah rakyat yang menghasilkan pangan. Tanpa ada petani tidak ada bangsa atau negara yang kuat atau negara yang hebat. Sekali lagi, petani adalah pekerjaan yang sangat mulia. Mari bergabung dengan kami, semoga bermanfaat untuk bangsa dan negara kita yang kita cinta ini, juga bermanfaat untuk kehidupan masa depan untuk seluruh rakyat di muka bumi ini. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu dalam video kami selanjutnya.